Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayah Nuria MS. Pada kesempatan kali ini nih, pengen menjelaskan mengenai masalah psikologi ibu pada masa nifas. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, jangan di-skip videonya dan tonton sampai habis ya. Oke, yang pertama kita nih harus tahu apa sih masa nifas itu. Nah, masa nifas adalah masa pemulihan kembali mulai dari persalinan selesai sampai dengan alat-alat kandungan kembali seperti masa prahamil atau sebelum kita hamil nih. Lama masa nifas ini biasanya itu 6 sampai dengan 8 minggu. Masa ini dimulai setelah kelahiran, plasenta, dan berakhir ketika alat-alat kandungan dalam tubuh kita ini kembali semula seperti pada masa kita sebelum hamil. Nah, masa ini berlangsung kurang lebih 6 sampai dengan 8 minggu. Selanjutnya, kita ingin membahas mengenai masalah-masalah atau gangguan-gangguan psikologi pada ibu masa nifas. Nah, yang pertama itu ada masa postpartum blues atau gangguan psikologi nifas yang definisinya itu merupakan kondisi di mana ibu, sering menangis, merasa letih karena melahirkan, kemudian juga ibu merasa gelisah, perubahan perasaan yang, sangat cepat gitu, bercampur aduk. Nah, kemudian ibu juga akan, ingin menarik diri, baik itu dari keluarganya ataupun, bertingkah negatif terhadap bayinya. Fenomena pasca melahirkan ini atau postpartum blues ini, sebenarnya merupakan, sesuatu yang umum pada kelahiran bayi. Biasanya terjadi pada 70% wanita. Nah, sebenarnya apa sih faktor dari penyebab postpartum blues ini? Penyebabnya itu sendiri yang pertama yaitu faktor hormonal. Nah, faktor ini adalah, di mana kadar dari estrogen, progesteron, prolaktin, dan estriol kita ini rendah, sehingga, memberikan efek suasana hati dan kejadian, perasaan depresi, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu faktor ketidaknyamanan fisik yang dialami wanita dan menimbulkan gangguan pada emosional seperti, misalnya kondisi payudara yang membengkak atau nyeri jahitan dan rasa mulas akibat melahirkan, dan yang ketiga yaitu ada faktor ketidakmampuan beradaptasi, terhadap lingkungan fisik maupun emosional yang, terasa sangat kompleks seperti itu. Kemudian ada faktor-faktor umur ataupun juga karena jumlah anak. Mungkin, anaknya terlalu rapat jaraknya atau sudah, memiliki jumlah anak yang terlalu banyak. Kemudian ada juga faktor seperti stres dalam keluarga, misalnya karena ada faktor ekonomi yang memburuk. Kemudian apa sih gejala dari postpartum blues ini sendiri? Gejalanya itu bisa seperti rasa cemas tanpa sebab, menangis, tanpa sebab juga, kemudian, ibu merasa tidak sabaran, tidak percaya diri, sensitif terhadap segala sesuatu dan merasa mudah tersinggung. Kemudian merasa, kurang menyayangi bayinya dan cenderung menyalahkan diri sendiri, gangguan tidur serta nafsu makan, kelelahan, mudah sedih, cepat marah, perasaan bersalah, dan masih banyak lagi faktor-faktor, atau gejala dari postpartum blues ini, sehingga, kita harus hati-hati ya. Kemudian ada cara untuk mengatasi postpartum blues. Cara untuk mengatasinya yaitu dengan, komunikasi.
Nah, karena seperti yang kita ketahui, segala permasalahan atau hal yang dirasakan perlu untuk kita komunikasikan. Nah, disinilah peran dari keluarga juga sangat dibutuhkan agar ibu dapat lebih terbuka mengenai apa sih masalah-masalah yang ada di pikirannya atau yang mengganggu dirinya, seperti itu. Kemudian ibu juga bisa bersikap fleksibel dan tidak terlalu perfeksionis dalam mengurusi bayinya ataupun rumah tangga. Seperti yang kita ketahui, bisa jadi juga ini adalah bayi yang pertama, seperti itu kan. Sehingga, ibu tidak harus merasa semuanya harus ia lakukan secara sempurna, karena kita juga, belajar dan tentunya di sini juga sangat penting dampingan dari suami ataupun keluarga dari si ibu. Kemudian apabila, rasa ini sangat melonjak, maka ibu juga perlu mengkonsultasikannya kepada dokter atau orang-orang yang profesional agar dapat meminimalisir faktor risiko lainnya yang membantu melakukan pengawasan. Nah, selanjutnya ada postpartum depression. Selanjutnya ada definisinya, yaitu postpartum depression ini merupakan gangguan mood yang terjadi setelah melahirkan. Gangguan ini merefleksikan disregulasi psikologikal yang merupakan tanda dari gejala-gejala depresi mayor. Hari ini berlangsung selama 7 hari sampai dengan 1 tahun. 1 tahun loh setelah ibu melahirkan. Nah, apa sih faktor penyebabnya? Yang pertama, faktor hormonal lagi nih. Faktor hormonal seperti yang tadi, yaitu kadar estrogen, prolaktin, estriol, dan progesteron yang terlalu tinggi atau terlalu rendah memiliki efek supresi terhadap aktivitas suatu enzim di otak yang mengakibatkan perubahan suasana hati ataupun rasa depresi dari ibu. Kemudian ada faktor demografik berupa umur dan paritas. Umur yang terlalu muda dikatakan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya postpartum depression karena ketidaksiapan menerima peran baru sebagai seorang ibu. Namun, tidak menutup kemungkinan hal tersebut dialami oleh ibu yang telah pernah melahirkan juga, tidak selalu harus anak pertama. Nah, yang ketiga yaitu ada pengalaman dalam proses kehamilan dan persalinan. Kesulitan-kesulitan yang dialami ibu selama kehamilan atau saat persalinan akan memperburuk kondisi ibu pasca melahirkan. Sedangkan pada persalinan, hal yang tidak menyenangkan yang dapat menimbulkan stres bagi ibu mencakup lamanya persalinan seperti intervensi medis yang digunakan selama proses persalinan, seperti ibu yang melahirkan dengan cara operasi sesar, akan dapat menimbulkan perasaan takut terhadap peralatan operasi atau jarum dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga faktornya karena latar belakang psikososial. Latar belakang psikososial wanita yang melahirkan ini seperti tingkat pendidikannya, status perkawinan, kehamilan yang tidak diinginkan, riwayat gangguan kejiwaan, ini berpengaruh terhadap terjadinya postpartum depression ini. Kemudian yang terakhir yaitu kondisi fisik. Kelelahan fisik karena aktivitas mengasuh bayi, menyusui, memandikan, mengganti popok, dan menimang sepanjang hari, nah dapat membuat ibu kehilangan tenaga. Apalagi tidak ada perhatian dari anggota keluarga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pencegahan dari postpartum depression ini.
Nah, tindakan pencegahannya yaitu ibu dapat melakukan yang pertama, hindari pekerjaan atau kegiatan yang tidak penting. Jangan sampai ibu merasa sangat-sangat lelah. Istirahat yang cukup dapat mencegah gangguan emosional ini sendiri. Yang kedua yaitu rajin olahraga. Kemudian ibu juga harus mendapat bantuan dari keluarga, tetangga, teman untuk menjaga bayi sementara agar ibu tidak merasa terlalu kelelahan dan depresi. Kemudian ibu juga membutuhkan rekreasi dan pilihlah dokter kandungan atau bidan yang tepat sebab tak semua mampu menyediakan banyak waktu untuk mendengarkan keluhan dari pasien. Bahkan nih, ada dokter kandungan yang tak mengizinkan suami mendampingi istri selama pemeriksaan kehamilan. Padahal hal tersebut sangat penting dan diperlukan ibu untuk menenangkan dirinya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih yang harus kita lakukan untuk mengatasi gangguan psikologis pada masa nifas. Rasa nyeri yang timbul pada saat wanita sedang mengalami persalinan memang sudah sejak lama menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan. Hakikatnya, manusia, psikologi terutama bagi seorang ibu pada saat akan melahirkan mengalami kecemasan dan rasa takut saat menjelang akan persalinan bayinya. Hal ini memang nggak bisa kita hindari, namun dokter dan bidan sangat dapat membantu mengupayakan untuk meminimalisir persalinan agar ibu merasa tidak terlalu cemas karena akan melahirkan. Keadaan psikologis pada seorang ibu akan cenderung memiliki perubahan karena ibu sebelumnya tidak mempunyai anak, lalu kemudian memposisikan dirinya sebagai seorang ibu. Nah, apa nih kira-kira tips-tips yang dapat kita lakukan untuk mencegah atau mengatasi beberapa masalah psikologi saat masa nifas. Yang pertama yaitu bagikan cerita ibu dengan suami tentang kesehatan dan segala sesuatu yang membuat ibu merasa sangat terbebani. Artinya ibu tidak boleh memendam perasaan atau kegelisahannya sendiri. Yang kedua yaitu jangan membuang waktu atau misalnya karena ibu terlalu sibuk sehingga sampai lupa dengan asupan nutrisi pada diri ibu itu sendiri. Kemudian ibu juga harus menghindari mengkonsumsi alkohol atau kafein yang berlebihan. Bahkan sebaiknya tidak perlu untuk dikonsumsi karena dua zat ini sangat berpengaruh terhadap psikologi dari ibu loh. Kemudian selanjutnya ada berolahraga. Ibu juga harus meluangkan waktu untuk berolahraga yang ringan seperti lari-lari kecil atau sedikit melakukan gerakan senam di rumah. Hal ini juga akan membuat Anda merasa lebih tenang dan kondisi tubuh lebih fit. Selanjutnya ada dukungan dari keluarga. Tidak hanya memperoleh dukungan secara fisik, ibu juga perlu memperoleh dukungan secara emosional dari keluarga loh, saudara, dan lingkungan terdekat dari ibu. Karena dukungan ini, ibu akan lebih gampang untuk mengatasi rasa frustasi, stres, dan depresi yang muncul pada masa nifas. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mau mendengarkan dan menonton sampai habis video ini. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dari video ini dan dapat menjadikannya sebagai pelajaran untuk saat ini maupun ke masa depan nanti. Terima kasih, sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.